Hai para pemirsa, hari ini saya akan kembali membawakan program Klinik Motivasi Dr. Rizal Diputra dengan tema Berani Tampil Kece. Nah, kenapa berani tampil kece ini sangatlah diperlukan? Kenapa berani tampil kece ini sangatlah dibutuhkan oleh para kaula muda? Karena sebagai kaula muda yang memiliki rasa kemerdekaan, karena sebentar lagi kita akan menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Kita harus berani tampil kece untuk memperlihatkan kesungguhan kita di dalam menyikapi kemerdekaan. Karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Iya, teman-teman Kemampuan Pro 2 FM, selamat pagi sahabat kreatif. Kalau tadi kamu sudah simak ya, ICU dari Program 2 Jakarta. Dan sekarang seperti biasa pukul 8 kita akan kembali bersama di acara Klinik Motivasi bersama Dr. Rizal Diputra. Hai sahabat kreatif, saya Dr. Rizal Diputra akan bersama dengan Anda 1 jam ke depan di acara Klinik Motivasi Dr. Rizal Diputra. Nah, hari ini sahabat kreatif kita akan membahas sebuah topik yang sudah saya janjikan minggu lalu tentunya. Nah, topik kali ini nggak kalah kerennya, nggak kalah luar biasanya. Topik hari ini adalah berani tampil kece. Nah, saya yakin sahabat kreatif tentunya bertanya-tanya, kenapa sih Dr. Rizaldi, kenapa kita harus berani tampil kece? Nah, kenapa kita sebagai anak muda harus berani tampil kece dan tampil beda? Tampil kece itu maksudnya tampil beda. Tampil kece itu maksudnya anak muda yang berani tampil secara kreatif dan produktif tentunya, di mana saja Anda ditempatkan, maupun apapun bidang studi yang telah Anda ambil di kampus Anda, dan apa saja pekerjaan yang telah Anda ambil dan Anda tekuni di dunia pekerjaan Anda. Nah, apa sih tips and tricks untuk anak muda untuk berani tampil kece? Nah, untuk anak muda yang berani tampil kece, tentunya kita punya banyak tips and tricks tentunya. Nah, tips yang pertama adalah berani bermimpi. Nah, kebanyakan anak muda nggak berani bermimpi. Kebanyakan anak muda hanya berpikiran bahwa mereka hidupnya ya hanya begini-begini saja. Hidup, sekolah, terus kerja, terus berkeluarga, terus meninggal gitu ya. Tanpa berpikir bahwa mereka harus berani melakukan terobosan. Beranilah bermimpi yang setinggi-tingginya. Karena bagaimana? Kenapa kita harus bermimpi setinggi-tingginya? Ketika Anda bermimpi, tanpa Anda sadari, dunia alam bawah sadar Anda akan memprogram diri Anda, sehingga Anda akan melakukan satu kerja yang bisa dikatakan lebih daripada yang lain, sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang akan memicu adrenalin Anda untuk melakukan sesuatu aktivitas atau kreativitas yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika Anda berani bermimpi yang setinggi-tingginya, maka Anda akan memiliki gairah atau semangat hidup yang lebih dalam lagi. Nah, saya yakin sahabat kreatif hari ini, pagi ini tentunya sangat merasakan bagaimana kita semangatnya nih ingin menyambut 17-an Agustus bentarnya. Nah, ketika kita memiliki jiwa yang merdeka adalah jiwa yang memiliki mimpi setinggi-tingginya. Nah, contohnya dulu kita bermimpi bahwa kita memiliki bangsa yang merdeka. Nah, ketika kita memiliki bangsa yang merdeka, ketika kita sudah merdeka, kita harus antusias untuk menyambut kemerdekaan itu sendiri. Bermimpilah setinggi-tingginya karena kita sekarang sudah merdeka. Nah, mau tahu tips yang kedua? Pasti saya yakin udah gak sabar nih pengen tahu tips yang kedua ya. Tips yang kedua adalah berani menata visi dan misi yang benar dan terarah. Ketika kita memiliki mimpi, tentunya mimpi itu tidak akan bisa menjadi kenyataan tanpa kita menciptakan satu visi. Visi adalah ketika kita bisa melihat sesuatu ke depan. Mungkin kita tidak hanya melihat masa depan kita hanya 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan, tetapi kita melihatnya itu dari segi perspektif yang jauh. Mungkin itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, kita sudah mampu melihat kita akan kemana suatu hari. Nah, tentunya ketika kita sudah berani bermimpi, kita sudah memiliki visi yang tajam ke depannya, tentunya itu harus didorong juga dengan misi yang benar. Nah, apakah misi? Gitu kan? Visi tadi udah tahu bahwa kita melihat sesuatu itu jarak ininya udah panjang gitu, 5-10 tahun. Nah, misi adalah actionnya. Karena
mimpi, visi itu tidak akan bisa terwujud tanpa misi yang benar. Misi adalah apakah step yang ingin Anda ambil, sahabat kreatif? Apakah misi yang akan Anda lakukan? Apakah terobosan-terobosan yang Anda lakukan? Ketika kita sudah memiliki visi, untuk mewujudkan visi kita harus memiliki misi. Nah, setelah kita memiliki misi, kita sudah punya timingnya yang tepat, time managementnya yang tepat. Ketika kita sudah punya misi, misinya mungkin contohnya kita ingin menjadi seorang pengacara, lawyer. Nah, kita mengambil sarjana hukum. Misalnya dalam 3 tahun saya pengen menjadi sarjana hukum. Nah, setelahnya ke depannya saya akan menyelesaikan beberapa case dan saya akan menjadi seorang pengacara yang kondang. Contohnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah memiliki time management yang tepat, maka insya Allah secara tidak langsung kita sedang mewujudkan misi dalam kehidupan kita. Nah, saya punya tips dan triks yang ketiga nih, yang akan mendukung Anda tentunya untuk menjadi anak muda yang berani tampil kece. Yang ketiga adalah Anda harus berani untuk menyelesaikan studi Anda. Nah, sahabat kreatif, saya yakin kaula muda pasti rame banget ini yang mendengarkan, yang mungkin masih studi atau bahkan yang sudah kerja tapi ingin mengambil studi lagi. Percaya kepada saya bahwa studi itu sangat penting. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena ilmu pengetahuan itu akan menunjang kita untuk menjadi anak muda yang lebih kece lagi. Nah, bayangkan sahabat kreatif, ketika kita datang ke sebuah perusahaan tanpa kita punya kualifikasi. Atau contohnya, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah datang ke perusahaan. Mau ngelamar anak orang aja zaman sekarang udah perlu yang namanya ijazah. Karena kenapa? Ketika kita memiliki ijazah, ketika kita memiliki pendidikan yang cukup, maka secara otomatis derajat kita akan terangkat. Sebagai anak muda yang memiliki studi, sebagai anak muda yang memiliki derajat, maka secara otomatis kita akan menjadi orang yang lebih kece. Nah, itu kenapa saya sering sekali mengatakan bahwa bangsa kita, anak muda bangsa kita akan menjadi anak muda bangsa yang lebih maju ketika anak muda mengerti arti kece yang sebenarnya. Nah, kenapa dari itu kita kupas habis nih, sahabat kreatif. Hari ini kita akan kupas habis bagaimana sih menjadi anak muda yang berani tampil kece. Nah, yang berikutnya nih, apa nih Dr. Rizal Diputra tips and tricksnya untuk menjadi anak muda yang berani tampil kece? Adalah berani untuk bekerja. Nah, kebanyakan anak muda nih takut gitu. Nah, saya pernah waktu saya di kelas, saya sedang mengajar, ya seperti sahabat kreatif tahu sendiri, saya juga sebagai seorang dosen. Ketika saya mengajar, saya pernah waktu itu berhadapan sama seorang mahasiswa. Saya tanya waktu itu, berapa orang nih yang sudah bekerja? Semuanya pada hanya 1, 2, 3 orang. Nah, kalau semester awal nih kan masih banyak nih yang belum bekerja. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa Anda tidak mau bekerja? Kebanyakan dari mereka menjawab saya waktu itu, karena mereka takut ditempatkan di tempat yang terendah dari kantor, karena mereka tidak memiliki pengalaman. Nah, mungkin sahabat kreatif nih juga mengalami hal yang sama. Nah, mungkin saya boleh katakan, tidak ada salahnya dengan menjadi seorang bawahan. Nah, kalau kita mau menghargai pekerjaan, kalau kita mau menghargai apa yang kita miliki saat ini, percaya kata saya, suatu hari Anda bisa berada di atas. Nah, waktu itu ada satu statement yang bikin hati saya juga terperanjat waktu itu. Saya cukup terperanjat juga mendengar statement seperti itu. Waktu itu mahasiswa saya mengatakan bahwa dia tidak mau melamar kerja saat ini karena dia calon sarjana dan dia takut untuk ditempatkan sebagai office boy. Nah, waktu itu saya katakan, tidak ada salahnya ketika kita menjadi seorang office boy. Office boy juga satu pekerjaan yang keren. Kalau kita berani tekuni, ketika kita berani datang on time, ketika kita sebagai pekerja, sebagai bawahan, kita berani untuk tampil jujur, kita berani tampil untuk memberikan karakter yang kuat, karakter yang memberikan satu service yang excellent kepada dunia pekerjaan kita. Saya yakin, walaupun kita sekarang berada di bawah, saya yakin ketika atasan kita melihat kesungguhan kita, ketika melihat komitmen kerja kita dan konsistensi kerja kita yang tinggi, maka kita akan dipromosikan. Nah,
Sahabat kreatif, kalau Anda ingin bergabung bersama saya, Anda juga bisa menghubungi nih nomor kita di 0761 38844. Siapa tahu Anda ingin bertanya, Anda ingin berdiskusi. Saya akan dengan senang hati akan menjawab sebuah permasalahan Anda. Jangan lupa di 0761 38844. Nah, setelah kita berani memiliki pekerjaan, baik maupun itu kita start from the beginning, starting from zero, jangan salah, karena itu memang kejadian nyata bahwa semua orang yang sekarang sudah menjadi hero atau menjadi milioner atau menjadi orang yang sukses, itu mereka startingnya from zero. Karena semuanya dari kita, dari awalnya kita lahir, itu kita belajar ngomong. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba langsung bisa kasih motivasi seperti saya. Tentunya saya ketika lahir, saya juga belajar dari ngomong. Jadi ketika kita memulai pekerjaan, tidak ada salahnya kita memulai pekerjaan itu dari zero. Nah, apalagi nih Dr. Rizaldi Putra yang berikutnya nih, tips and tricks untuk sahabat kreatif untuk kita bisa tampil kece. Nah, yang berikutnya adalah berani berbakti dan membuat bangga kedua orang tua. Percaya kepada saya, ketika anak muda yang mau berbakti kepada orang tua dan mau membuat bangga orang tua, percaya kepada saya bahwa hidup Anda akan mendapatkan berkah yang berkelimpahan. Nah, baik dari sahabat kreatif mungkin yang masih kuliah, mungkin Anda bisa membuat bangga orang tua dengan prestasi di kampus Anda, atau sahabat kreatif yang mungkin sudah bekerja, Anda mungkin bisa menyenangkan orang tua, bawa orang tua liburan atau apapun itu. Dan percaya kata saya, nemenin orang tua ke pasar, bawain keranjangnya ibu kita, itu bukan berarti itu mengurangin kecenya kita. Tapi kalau saya boleh jujur, justru ketika Anda membantu orang tua Anda, membantu ibu Anda, membantu bapak Anda akan menjadi anak muda yang lebih kece. Nah, sahabat kreatif, saya yakin nih 5 tips and tricks yang saya berikan di sesi awal ini tentunya akan memicu adrenalin sahabat kreatif semuanya untuk menjadi anak muda yang lebih kece. Apalagi sebentar lagi nih kita akan menyambut kemerdekaan, ya. Kemerdekaan tentunya kita harus berani lebih tampil kece lagi. Kita harus flashback, apa sih setahun sebelum ini, apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kalau bisa kita harus punya agenda-agenda untuk mengisi kemerdekaan, untuk menjadi kemerdekaan anak muda yang lebih kece lagi di dalam mengisi kemerdekaan. 88,4 Pro FM, kita masih bersama di Klinik Motivasi bersama Dr. Rizaldi Putra. Hai sahabat kreatif, saya Dr. Rizaldi Putra kembali bersama Anda di acara Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra. Nah, seperti biasa nih, sahabat kreatif juga bisa bergabung bersama kita di 0761 38844. Nah, saya akan membantu untuk mengulas lebih lanjut nih bagaimana menjadi anak muda yang berani tampil kece. Nah, seperti biasa, setelah sesi motivasi nantinya kita akan ada sesi treatment dan terapi. Nah, sesi treatment dan terapi itu nanti saya akan mencoba untuk membantu Anda untuk mengeluarkan semua karakter-karakter yang tidak menguntungkan Anda, atau dalam tanda kutip bisa dikatakan satu karakter-karakter yang tidak baik untuk dimiliki oleh sahabat-sahabat kreatif. Nah, setelah itu akan ada sesi terapi. Nah, saya akan memberikan Anda satu terapi yang akan memberikan Anda satu karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang akan menguntungkan Anda sebagai anak muda yang berani tampil kece. Nah, mau tahu lagi nih tips and tricksnya nih, apa sih Dr. Rizaldi Putra nih tips and tricks yang berikutnya? Tips and tricks yang berikutnya adalah bagaimana Anda ingin menjadi anak muda yang berani tampil kece, adalah berani memiliki kehidupan berpasangan yang sehat. Nah, kebanyakan anak muda yang down, kebanyakan anak muda yang hidupnya menjadi mundur teratur atau hidupnya menurun, merosot sangat cepat itu dalam studi, dalam pekerjaan, itu kebanyakan karena kehidupan berpasangan yang kurang sehat. Nah, seperti yang sudah kita kupas minggu lalu, yaitu berpasangan haruslah dalam konteks yang sehat, yaitu kita memiliki pasangan
yang juga memicu kita untuk memiliki masa depan yang lebih yahut lagi gitu, lebih kece lagi. Karena kalau pasangan yang tidak mendukung kita untuk menjadi yang kreatif, tentunya bukan pasangan yang baik untuk kita. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati mencari pasangan. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Kita tentunya ingin mengisi kekosongan satu sama yang lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki satu pola hubungan berpasangan yang sehat, di mana pasangan kita dan kita saling mendukung untuk menjadi anak muda yang lebih kece. Nah, anak muda yang lebih kece tentunya lebih kreatif dan lebih produktif. Nah, yang berikutnya nih, ini yang lebih keren lagi tips and tricksnya nih, yaitu kita harus menjadi anak muda yang fleksibel tetapi tegas. Nah, mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih dok, kita tegas tapi kita fleksibel? Fleksibel itu maksudnya kita mampu bergaul dengan siapa saja. Nah, kita berani merangkul siapa saja untuk menjadi teman kita. Tetapi jangan lupakan juga kita harus berani tegas. Nah, tegas itu kita harus berani menyikapi sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif. Itu jangan kita kerjakan. Berteman boleh berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman, karena hari ini mungkin orang yang memerlukan kita, suatu hari mungkin kita yang memerlukan orang lain. Itu kenapa kita harus berani untuk fleksibel. Kita bisa berteman dengan siapa saja, ya. Kita bisa berteman dengan anak yang lebih kecil, kita bisa berteman dengan orang yang lebih tua, atau kita bisa berteman dengan siapa saja dari kalangan ekonomi, contohnya dari kalangan pekerjaan. Kita bisa berteman dengan banker, kita bisa berteman dengan technician, kita bisa berteman dengan siapa saja. Karena anak muda yang kece, anak muda yang kreatif dan produktif mampu bergaul dengan siapa saja. Sehingga ketika kita bergaul dengan siapa saja, tentunya kita akan mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang akan mengakibatkan kita menjadi orang yang lebih kece lagi, orang yang lebih produktif. Contoh ya, sahabat kreatif, saya adalah dokter di bagian manajemen. Saya adalah dokter yang menekuni leadership. Nah, tentunya kalau misalnya AC saya rusak, tentunya saya tidak bisa benerin AC saya. Contohnya seperti itu. Walaupun saya seorang dokter di bidang manajemen, AC mobil saya, AC rumah saya, atau listrik rumah saya tidak mampu membenarkannya. Itu makanya kita harus mau bergaul, kita harus memiliki teman dalam bidang apa saja, sehingga kita akan mendapat banyak pengetahuan. Ketika kita berteman dengan orang bengkel, nah maka kita akan mendapat pengetahuan sedikit tidaknya tentang mesin. Sedikit tidaknya tentunya kita akan tahu nih, siapa tahu kita mogok suatu hari di jalan, maka kita akan banyak lebih tahu. Nah, tapi jangan lupa kita harus tetap tegas. Nah, selain minggu lalu saya ajarkan untuk tegas dengan pasangan, ini juga kita harus tegas dengan sahabat dan teman kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita berani untuk berkata tidak. Karena kenapa? Ketika sahabat kreatif berani berkata tidak kepada hal-hal yang negatif, ketika sahabat kreatif berani berkata no kepada hal-hal yang tidak baik, contohnya hal-hal yang tidak sehat atau ajakan-ajakan yang menyebabkan studi Anda akan merosot, yang akan menyebabkan Anda akan jauh turun lebih dalam lagi dalam studi, dalam pekerjaan, atau ajakan-ajakan yang menyimpang, yang akhirnya menyebabkan Anda tidak kreatif lagi, atau yang menyebabkan Anda menjadi orang yang lebih down lagi. Itu jangan dituruti. Itu kita harus tegas, kita harus berkata tidak kepada sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, berani memiliki karakter yang tegas dan fleksibel. Nah, berikutnya tentunya sebagai anak muda yang berani tampil kece, kita tidak seharusnya terus berada di bawah. Nah, contohnya sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang mahasiswa, ataupun sebagai seorang pekerja, kita juga harus mau mengambil tanggung jawab nih, sahabat kreatif. Nah, bagi Anda yang mungkin masih di bawah, sebagai karyawan, sebagai staff, tidak selamanya Anda seharusnya hanya berada di zona nyaman Anda sebagai staff. Anda harus mau memicu adrenalin Anda, yang nanti saya akan terapkan ini di sesi treatment dan terapi Anda.
Nantinya saya ingin melihat Anda lebih maju lagi. Tentunya ketika kita berada di zona nyaman sebagai staff, banyak sekali alasan-alasan yang ingin kita ambil untuk kita tidak move on. Banyak sekali alasan-alasan yang akan kita berikan untuk kita tidak mau berkembang, bertumbuh menjadi orang yang lebih memiliki tanggung jawab lebih luas lagi. Karena kenapa? Bukan hanya dari segi kompensasi, tetapi juga dari segi tanggung jawab. Dari segi kreativitas Anda, ketika Anda mau mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang atasan, secara otomatis hidup Anda akan tertata lebih rapi lagi. Anda akan memiliki tanggung jawab yang lebih, karena nasib orang yang menjadi bawahan Anda itu ada di tangan Anda saat ini. Tentunya itu akan memicu adrenalin Anda untuk menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif lagi. Karena apa? Anda sudah memiliki bawahan dan Anda akan dicontoh. Tiap hari bawahan Anda akan melihat Anda. Ini jam berapa ya pimpinan kita akan datang? Nah, atau apa saja ya, kerjaannya seperti apa ya? Adakah dia orang yang excellent atau orang yang biasa-biasa saja? Tentunya ketika Anda mau mengambil tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, secara otomatis Anda sedang memicu diri Anda untuk menjadi orang yang lebih kece lagi secara otomatis. Karena saya yakin ketika Anda sekarang menjadi bawahan yang kece atau bawahan yang memiliki karakter yang baik, karakter yang mau tidak hanya memikirkan ruginya oleh waktunya, tetapi memikirkan sesuatu yang jangka panjang. Karena saya yakin ketika Anda mau mengambil tanggung jawab sebagai bawahan yang ingin dibentuk untuk menjadi pemimpin, secara otomatis Anda akan menjadi anak muda yang lebih kece lagi. Percaya kata saya, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, ketika kita ingin mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, secara otomatis kita akan memperlihatkan kinerja kita nih. Karena kita tahu kinerja kita ini sedang dinilai. Secara otomatis kita akan tampil excellent, secara otomatis kita akan berani tampil jujur, secara otomatis kita akan berani menjadi anak muda yang tegas namun fleksibel. Karena kenapa? Sebentar lagi nih kita akan menjadi pemimpin. Nah, saya yakin ketika sahabat kreatif memiliki satu semangat leadership, satu visi dan misi untuk menjadi seorang pemimpin, maka secara otomatis Anda akan belajar dari tokoh-tokoh yang sudah menjadi pemimpin sebelum Anda. Anda akan belajar menjadi sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh orang banyak. Nah, sosok pemimpin yang diidamkan adalah tentunya sosok pemimpin yang berani tampil kece. Karena ketika sosok pemimpin yang berani tampil kece, Anda akan dengan mudah memberikan influence positif. Anda akan lebih mudah untuk memberikan masukan-masukan positif kepada orang yang Anda pimpin secara otomatis. Nah, apalagi nih Dr. Rizaldi, tips and tricks yang berikutnya. Nah, tips and tricks yang berikutnya adalah Anda harus berani menjadi anak muda yang memiliki pencapaian di atas rata-rata. Nah, saya selalu mengatakan di dalam seminar-seminar saya, jangan mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan mau menjadi orang yang let it flow atau nge-flow. Kemana aja kita mau, kita nge-flow. Jangan mau menjadi anak muda yang seperti itu. Ini adalah masanya kita mengisi kemerdekaan kita dengan menjadi anak muda yang benar-benar memiliki pencapaian di atas rata-rata. Nah, kita merdeka sudah. Nah, kita menjadi bangsa yang maju sudah. Nah, pertanyaannya, apakah pencapaian kita? Kita jangan hanya menjadi anak muda yang hanya berani menjadi anak muda yang biasa-biasa saja. Atau kita mengatakan, ya beginilah masa depan saya. Kamu mau kemana 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Ya gini-gini aja, ya paling ya kerja aja, ya datang pagi pulang sore, terus habis itu ya gitu-gitu aja, terus pensiun. Terus tanpa ada sesuatu yang akan membuat orang lain akan ingat dengan kita. Percaya kepada saya sahabat kreatif, ketika kita melakukan satu terobosan atau pencapaian di atas rata-rata, orang akan mengingat kita atas apa yang telah kita capai. Secara otomatis ketika orang akan ingat dengan kita, tentunya jasa kita akan banyak. Dan tentunya siapa yang tidak mau ketika kita memberikan sesuatu, itu bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Nah, itu adalah anak muda yang berani tampil kece, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, yang memberikan manfaat,
bagi bawahannya, yang memberikan manfaat bagi keluarganya, termasuk mengharumkan nama keluarga dan nama orang tua. Nah, seperti poin yang sebelumnya adalah kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah memiliki pencapaian di atas rata-rata. Secara otomatis ketika kita memiliki pencapaian di atas rata-rata, orang tua kita akan bangga, keluarga kita akan bangga, sahabat kita akan bangga, teman kita akan bangga, semua sahabat kreatif akan bangga, dan termasuk saya sebagai motivator Anda akan merasa bangga ketika mengetahui Anda semuanya akan menjadi orang-orang yang lebih maju lagi, yang lebih kreatif lagi, dan apalagi memiliki pencapaian di atas rata-rata. Contohnya, nah misalnya banyak sekali kita mendapati bahwa pekerja atau mahasiswa atau siswa itu hanya memiliki pencapaian yang rata-rata aja, yang biasa aja, yang standar aja, tanpa mau berpikir bahwa waktu itu hanya sekali. Apa yang kita dapatkan ini hanya sekali terjadi seumur hidup kita. Tanggal 15 Agustus tahun 2016 itu hanya terjadi sekali di dalam kehidupan kita. Momen ini tidak akan terulang lagi. Momen ini tidak akan bisa di-repeat lagi atau diulang lagi untuk kita bisa melakukannya lebih baik. Nah, ini adalah saatnya kita melakukan sesuatu bukan hanya asal-asalan, bukan hanya setengah-setengah, tapi ini adalah waktu ketika kita melakukan sesuatu, kita benar-benar full untuk melakukannya. Kita lakukan sesuatu yang extraordinary. Kita pastikan orang akan melirik kita, orang akan melihat kita bukan berdasarkan hanya omongan belaka, tetapi satu tindakan yang nyata. Karena mimpi hanyalah satu omong kosong tanpa satu tindakan yang nyata. Tentunya tindakan nyata akan mewujudkan satu pencapaian. Nah, pencapaian yang seperti apa? Yaitu pencapaian yang di atas rata-rata. Nah, sahabat kreatif, seperti biasa kita masih punya waktu nih, masih punya waktu 5 menit nih. Kalau Anda ingin bergabung dengan saya di 0761 388 44. Nah, tapi kalau sahabat kreatif ingin tahu lagi nih, saya sebelum nantinya kita break dan akan masuk ke sesi treatment dan terapi, saya punya satu tips lagi nih untuk sahabat kreatif dan untuk semua para pendengar, yaitu kita harus mau melakukan terobosan. Nah, setelah kita mencapai pencapaian yang di atas rata-rata, pencapaian yang membuat kita akan dilirik oleh orang ramai, dan apa yang kita lakukan itu akan dinikmati oleh orang ramai, yaitu kita harus melakukan terobosan. Nah, terobosan itu adalah sesuatu yang signifikan, yang memberikan impact kepada orang banyak. Terobosan itu seperti apa sih, Dr. Rizaldi? Terobosan itu adalah ketika Anda memiliki pencapaian di atas rata-rata, Anda juga punya sisi unik. Nah, kebanyakan orang hanya memiliki pencapaian tanpa memikirkan sisi uniknya. Nah, ketika Anda memiliki satu sisi unik yaitu tidak dimiliki oleh orang lain. Anda memiliki satu visi dan misi, atau itu juga bisa berbentuk suatu produk. Nah, produk itu adalah produk yang unik. Sebuah produk yang unik itu akan membuat terobosan di pasaran. Sesuatu atau karakter yang unik. Kalaupun Anda tidak memiliki produk, tapi Anda memiliki satu karakter yang unik. Orang yang memiliki karakter yang unik akan melakukan terobosan di mana saja. Di mana saja dia ditempatkan, dia akan melakukan terobosan. Dia akan melakukan sesuatu yang beda, yang bisa berguna bagi khalayak yang ramai. Nah, saya ingat banget nih tips dari orang tua saya. Orang tua saya mengatakan kepada saya, Reza, ibu saya, ibunda, almarhumah ibunda saya mengatakan kepada saya, Reza, jangan hanya memikirkan uang atau memikirkan satu pencapaian yang itu bersifat material, tetapi jadilah orang yang berguna bagi orang banyak. Jadilah orang yang berguna bagi khalayak ramai. Nah, bagi pemirsa, setelah ini kita akan memasuki satu sesi yang luar biasa. Satu sesi yang akan merubah hidup Anda. Satu sesi yang akan mendongkrak kehidupan Anda untuk melakukan terobosan-terobosan yang nyata. Yaitu sebagai anak muda, Anda harus berani tampil kece. Bukan hanya kece di kampus, bukan hanya kece di sekolahan, tapi Anda harus kece di perusahaan tempat Anda juga bekerja. Dan Anda harus menjadi anak yang kece kepada orang tua Anda. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki sesi treatment dan terapi.
ikuti terus program saya di channel Dr. Rizal Diputra, dan jangan lupa subscribe ya, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Hai sahabat kreatif, saya Dr. Rizal Diputra. Seperti biasa, kita masih membuka nih line telepon kita di 0761 388 44. Kalau bagi ada yang mau nelpon, silakan, saya masih tunggu Anda sampai di 2 menit ke depan. Karena kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi treatment dan terapi. Nah, apakah sesi treatment dan terapi ini? Sesi treatment dan terapi ini adalah sebuah sesi di mana Anda akan di treatment, di mana Anda akan diterapi untuk menjadi anak muda yang berani tampil kece. Nah, kalau sudah tidak ada penelpon, mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke sesi treatment dan terapi. Nah, untuk bagi para yang berkendara, kalau Anda... Oh, ada masuk penelpon kita? Ya? Oke, sebelum kita masuk sesi treatment dan terapi nih, mungkin kita masih ada satu penelpon nih. Halo? Ya? Ya? Dengan siapa? Dengan Mbak Yani atau Ibu Yani? Mbak Yani, oke Mbak Yani, ada yang bisa saya bantu Mbak Yani? Kuliah, oke. Sering minder, oke. Oke. Nggak pede gitu ya. Oke. Boleh, boleh. Untuk Mbak Yani jangan lupa ikuti nanti ya sesi treatment dan terapi dari saya. Nah, nanti itu kita akan bahas itu di sesi treatment dan terapi juga. Oke, mungkin boleh saya jawab? Udah itu aja atau ada yang lain Mbak Yani? Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Yani. Oke, iya. Oke Mbak Yani atau sahabat kreatif yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik sekali dari Mbak Yani nih. Teman-teman yang banyak mengatakan bahwa Mbak Yani ini memiliki satu potensi. Cuman pertanyaannya sekarang, adakah kita mau melihatkan potensi diri kita, atau kita hanya membiarkan potensi kita untuk tidak terlihat oleh orang ramai. Nah, untuk Mbak Yani atau untuk sahabat kreatif yang lainnya yang mengalami masalah yang sama, boleh saya katakan adalah potensi itu tidak akan menjadi berguna bagi orang banyak kalau kita tidak mau memperlihatkan potensi kita. Ketika kita memperlihatkan potensi kita, itu bukan berarti kita show off, bukan berarti kita sombong, atau bukan berarti kita menjadi anak muda yang urakan memperlihatkan potensinya, bukan. Justru kita harus mau melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu ketika kita memiliki potensi, tampilkan di depan umum. Percayalah kepada saya, ketika cahaya terang itu biasanya ditempatkan di atas. Nggak ada orang masang lampu itu taruhnya di bawah, ya kan? Pasti itu ditaruhnya di atas. Nah, kenapa dia ditaruh di atas? Karena agar terlihat terangnya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita memiliki satu potensi, itu baik itu dari segi karakter, potensi kita baik itu dari segi skill kita, atau dari segi yang lainnya, itu kita harus mau melihatkan potensi diri kita. Karena ketika kita memperlihatkan potensi diri kita, orang-orang yang mungkin berada di atas kita atau dosen kita, mungkin Mbak Yani masih kuliah, dosen kita akan mampu mengarahkan kita untuk ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin contohnya Mbak Yani kalau misalnya punya potensi Mbak Yani, mungkin saya tidak tahu apa potensi Mbak Yani atau apapun itu potensi Mbak Yani, saya yakin libatkan orang tua, libatkan dosen kita. Mereka akan tahu menempatkan potensi kita. Nah, saya yakin kalau kita berani tampil di depan umum memperlihatkan potensi kita, apalagi itu bermanfaat bagi halayak ramai, saya yakin Mbak Yani atau semua sahabat kreatif yang lainnya akan menjadi orang yang lebih berguna lagi bagi orang lain. Karena seperti kata saya tadi, orang sukses itu bukan hanya orang yang sukses secara finansial.
orang yang sukses itu bukan hanya orang sukses yang memiliki titel yang hebat, titel doktor atau apapun itu seperti saya, kalau kita tidak bisa berguna bagi orang lain. Tetapi ketika kita memiliki potensi, ketika kita memiliki titel, ketika kita memiliki satu usaha, pastikan usaha kita itu berguna bagi orang lain. Nah, semoga jawaban saya menjawab semua permasalahan sahabat kreatif yang juga mungkin memiliki permasalahan yang sama nih dengan Mbak Yani. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi treatment dan terapi nih. Sebelumnya saya ingin berkata nih kepada sahabat kreatif yang mungkin sedang berkendara, kalau Anda tetap ingin mengikuti sesi treatment dan terapi, usahakan Anda menepikan mobil Anda terlebih dahulu dan mengambil posisi yang nyaman. Nah, kalau bisa nih, ketika Anda mengambil posisi yang nyaman, posisi tidur kalau bisa, duduk juga boleh, kakinya jangan disilang ya. Kalau boleh kakinya diluruskan untuk memastikan bahwa sesi treatment dan terapi ini benar-benar bisa bekerja di dalam diri Anda dan membawa satu perubahan dalam hidup Anda. Nah, kalau bisa Anda juga nanti saya akan minta untuk memejamkan mata. Dan Anda memejamkan mata dan Anda harus fokus dengan suara saya dan dengan musik yang kita bawakan sebentar lagi. Oke? Sahabat kreatif, saya minta fokus dari Anda karena kita sudah memasuki sesi treatment. Sesi di mana saya akan membantu Anda untuk mengeluarkan sifat-sifat yang tidak menguntungkan Anda. Sifat-sifat yang membuat Anda mengalami kerugian. Sifat-sifat di mana Anda tidak bisa mengalami terobosan. Saya akan bantu mengeluarkan semua sifat-sifat buruk itu. Rasakan musik yang sedang dilantunkan saat ini. Rasakan ketenangan. Pejamkan mata Anda. Rilekskan tubuh Anda. Rileks saja. Jangan tegang. Biarkan tubuh Anda lemas dan rileks. Tutup mata Anda. Fokus dengan suara musik dan hanya dengar suara saya saja. Sekali lagi, Anda hanya diizinkan untuk mendengarkan suara saya saja tanpa gangguan. Rasakan air ketenangan yang masuk ke sekujur tubuh Anda. Mulai dari kaki Anda dan terus mengalir ke pangkal paha Anda, ke badan Anda, terus menjalar ke pundak, ke tangan Anda, dan terus menjalar ke kepala Anda. Dan rasakan satu sensasi ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelum ini. Rasakan ketenangan itu. Rasakan air kedamaian, air ketenangan sudah ada di dalam diri Anda. Terus tutup mata Anda, terus fokus dengan suara saya. Rasakan gerakan air ketenangan di dalam diri Anda. Rasakan satu sensasi ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelum ini. Saya minta Anda untuk membayangkan semua karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter yang jelek, yang selama ini menjadi satu momok yang menakutkan bagi Anda, yang tidak bisa Anda kendalikan, atau satu karakter-karakter yang menyebabkan Anda tidak berani tampil memperlihatkan potensi hidup Anda. Bayangkan semua sifat itu sekarang ada di depan Anda. Terserah itu menjadi satu momok yang sangat menjijikkan di depan Anda, satu momok yang sangat Anda tidak sukai. Itulah sifat-sifat dan karakter-karakter itu. Itu sekarang tampil di depan Anda. Karakter-karakter yang buruk itu akan tampil di depan Anda saat ini sebagai satu sosok
sebagai satu momok yang menakutkan yang Anda tidak ingin itu ada di dalam hidup Anda, saya perintahkan sosok itu untuk tampil di depan mata Anda sekarang ini. Dalam keadaan mata tertutup, bayangkan satu sosok, satu momok yang sangat menjijikkan, satu momok yang Anda tidak ingin milikinya lagi dalam kehidupan Anda, sekarang hadir di depan Anda. Saya bisa rasakan sahabat kreatif ada yang merasa mungkin mual, ada satu sahabat kreatif yang ingin merasakan satu kejijikan atau tidak ingin lagi melihat ini. Saya akan perintahkan kepada air ketenangan yang telah masuk ke dalam tubuh Anda untuk membuang sosok ini, untuk membuang semua karakter-karakter yang buruk ini dalam hitungan yang ketiga. Rasakan kejijikan, rasakan kemuakan yang ada tampil di depan Anda saat ini. Saya akan hitung sampai 3. Ketika saya berkata 3, maka sosok ini akan dimuntahkan oleh air ketenangan itu, akan dibawa jauh dalam kehidupan Anda. Saya akan dengar hitungan saya, fokus kepada suara saya. Dalam hitungan ketiga, momok itu akan dimuntahkan oleh air ketenangan itu dan akan pergi sejauh-jauhnya dari dalam kehidupan Anda dan tidak akan kembali lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Air ketenangan telah membawa jauh semua karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter yang tidak menguntungkan Anda, satu karakter-karakter yang menyebabkan Anda tidak berani tampil kece, tidak berani tampil sebagai anak muda yang produktif dan kreatif. Semua karakter itu telah pergi jauh dari kehidupan Anda. Bayangkan karakter itu sudah jauh dan terus pergi, dihanyutkan oleh air-air ketenangan. Dan semua sifat itu sudah tidak Anda miliki lagi dalam diri Anda. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi terapi. Sesi terapi di mana saya akan membantu Anda untuk memiliki karakter-karakter yang baik. Tetap pada posisi yang tenang, tetap pada posisi yang nyaman. Rasakan air ketenangan memenuhi kehidupan Anda. Rasakan suasana ketenangan memenuhi kehidupan Anda, memenuhi ruangan Anda dimanapun Anda berada. Dan dengarkan kata-kata saya, hanya kata-kata saya saja yang Anda dengarkan. Saya akan meminta kepada air ketenangan untuk mengundang karakter-karakter yang menguntungkan Anda, yaitu karakter-karakter yang berani untuk bermimpi setinggi-tingginya, karakter yang memiliki semangat dan bergairah hidup, karakter-karakter yang membuat Anda mampu menciptakan visi dan misi yang benar dan tertata dengan rapi serta secara spesifik. Bagi yang studi, karakter-karakter yang excellent di dalam studi Anda. Bagi yang sudah bekerja, karakter-karakter excellent di dunia pekerjaan Anda. Saya akan undang karakter-karakter itu. Rasakan satu image yang menyenangkan, satu image, satu gambaran yang memberikan Anda kedamaian sedang masuk ke dalam diri Anda saat ini dengan damainya, dengan mudahnya, dan dengan lancarnya. Dan saya juga akan undang karakter-karakter yang akan membanggakan, yang akan membuat Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda. Saya akan undang karakter itu masuk ke dalam kehidupan Anda, masuk ke dalam dada Anda, dalam kehidupan Anda saat ini. Dan tentunya karakter-karakter yang ingin memiliki kehidupan berpasangan yang sehat masuk ke dalam kehidupan Anda saat ini. Begitu juga dengan karakter-karakter yang tegas namun fleksibel. Karena setelah terapi ini, Anda akan menjadi anak muda yang memiliki satu tanggung jawab. Anak muda yang bukan hanya mau menjadi pengikut, tetapi juga mau menjadi pemimpin. Anak muda yang bukan hanya ingin memiliki pencapaian yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi anak muda yang ingin memiliki pencapaian di atas rata-rata. Rasakan semua karakter itu masuk ke dalam kehidupan Anda. Nah, saya akan minta kepada air ketenangan untuk menutup
semua karakter-karakter dan sifat-sifat yang telah masuk ke dalam kehidupan Anda secara permanen. Tetap tenangkan diri Anda. Saya minta tarik nafas lewat hidung Anda, buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung lagi bersama-sama dengan saya. Buang nafas lewat mulut lagi. Tarik nafas lewat hidung lagi. Buang lewat mulut. Nah, sahabat kreatif, saya yakin Anda semuanya sudah merasakan ketenangan. Nah, itulah akhir dari sesi treatment dan terapi kita. Nah, tentunya kita akan memasuki sesi conclusion. Nah, saya yakin ini sahabat kreatif semuanya udah pada lebih bersemangat ya, lebih rileks tentunya karena Anda telah selesai mengikuti sesi dan treatment dan terapi bersama saya. Nah, tentunya di sesi conclusion ini saya ingin mengatakan kepada Anda, jadilah anak muda yang tidak hanya ingin menjadi anak muda yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah anak muda yang ingin berani tampil kece. Nah, berani tampil kece itu seperti apa, sahabat kreatif? Berani tampil kece itu adalah anak-anak muda yang mau membuat terobosan di dalam kehidupannya, membuat terobosan-terobosan yang jitu, terobosan-terobosan yang akan dapat menguntungkan Anda. Nah, ketika Anda diuntungkan, tentunya keluarga Anda juga akan bangga dengan Anda. Sahabat-sahabat Anda tentunya juga akan bangga dengan Anda. Dan tentunya pasangan Anda juga tentunya akan bangga dengan Anda. Nah, tentunya bagi yang mau mencari jodoh ini untuk camar-camarnya tentunya akan bangga dengan Anda. Nah, sahabat kreatif, saya yakin sesi kali ini adalah sesi yang luar biasa. Saya yakin setelah ini Anda akan mengalami perubahan dalam hidup Anda. Anda tidak akan menjadi sahabat kreatif yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi sahabat kreatif yang benar-benar mengerti arti kece yang sebenarnya. Nah, minggu depan pada tanggal 22 Agustus tahun 2016 tentunya, minggu depan Anda akan kembali bersama saya di acara Klinik Motivasi Dr. Rizal Diputra dengan tema kita akan membicarakan tentang breakthrough. Nah, breakthrough ini apa? Breakthrough adalah bagaimana kita menjadi anak muda yang mau melakukan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kita. Nah, sesi breakthrough ini, percaya kepada saya, Anda akan mengalami perubahan yang signifikan di dalam kehidupan Anda. Karena di dalam sesi breakthrough minggu depan, saya akan membantu Anda untuk mengubahkan kehidupan Anda secara keseluruhan. Kita akan kupas tuntas dan kita akan kupas habis tentang bagaimana sih menjadi anak muda yang penuh dengan terobosan. Nah, sekian saja sahabat kreatif dari saya, dan saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Oke, itu tadi Dr. Rizal Putra sudah bersama kita dalam klinik motivasi ya. Sahabat kreatif, tapi sebelum mundur diri nih saya mau tanya-tanya dulu, Ya. mumpung masih ada Dr. Riza di sini. Ya, Dr. boleh dong. Iya, mungkin tadi tidak puas nih untuk sahabat kreatif kita Yes. yang mendengarkan acara kita di klinik motivasi pagi hari ini ya. Ya. Ada yang mungkin masih penasaran, ada yang malu untuk mengungkapkan lewat telepon. Oke. Dr. Rizal kemana sih bisa pergi mungkin berkunjung Oh, oke. langsung dengan Dr. Rizal? Oke, kalau ingin ada yang berkunjung on air, saya di sini di RRI, Anda bisa telepon kita di 0761388844. Tetapi kalau Anda ingin berkunjung ke tempat klinik motivasi saya off air, itu ada di Jalan Dahlia, Komplek Pemda nomor 15, Sukajadi, Pekanbaru. Iya, kalau mau telepon mungkin. Oh ya, kalau mau telepon juga bisa nih, sahabat kreatif. Anda juga bisa menghubungi saya via telepon di 0823 8897 1696. Saya ulangin sekali lagi, 0823 8897 1696. Anda boleh bertanya apa saja, ataupun nih kalau misalnya Anda ingin berkunjung ke website saya ya, ingin ya ulik-ulik sekilas tentang saya ada banyak ada TV program juga di sana. Anda juga bisa menyaksikan edisi klinik motivasi sebelum ini atau seminar-seminar saya yang sebelumnya di motivatorindonesiaterbaik.com atau di rizaldiputra.com. Saya ulangi sekali lagi, di motivator
indonesiaterbaik.com atau di rizaldiputra.com. Anda bisa mendapati artikel saya, Anda juga bisa mendapat video-video motivasi di website saya. Iya, apapun yang tadi sedang menyimaknya tidak full ya, Ya. hanya setengah karena mungkin barusan setel radio atau lain sebagainya, Ya. bisa menyaksikan juga Oh di iya, YouTube ya. iya, di Dr. YouTube Rizal kita ini. ada episode sebelumnya juga ada di channel YouTube saya, yaitu Dr. Rizal Diputra, dan jangan lupa subscribe ya. Ya. Oke, jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak. Yang kamu yang mau memulai, ingin mengetahui, ingin memotivasi diri ya, Yes. saksikanlah YouTube-nya. Karena Dr. Rizal Putra terus akan memotivasi kamu, terutama generasi muda untuk lebih maju ke depannya ya, Dr. Rizal. Yes, ya. tentunya. Dan yang sudah simak acara ini, mudah-mudahan ke depan lebih berani tampil kece. Yes. Kece dalam arti sesungguhnya ya. Iya Dr. dong. Rizal. Oke, thanks kebersamaannya di motivasi. Sama-sama. Klinik motivasi untuk ke hari ini. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Tentunya. Karena sahabat kreatif, Dr. Rizal Diputra akan terus menemani kita di Pro 2 FM melalui klinik motivasi setiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat kreatif atau pemirsa dimanapun Anda berada, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Dan tentunya jangan lupa ikuti episode saya yang berikutnya. Hanya minggu depan di hari yang sama, Senin jam 10 sampai jam 11 di RRI Pro 2 FM Pekanbaru. Karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa.